Ibu Anissa Martina, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika Matematika Lanjut. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek kami berjudul Robust Clustering Data Kemiskinan Indonesia menggunakan M-Estimator Tukey B-Square dan Expectation Maximization Algorithm. Dengan kami beranggotakan saya sendiri, Dianika Sabrina dengan NIM akhir 54, dan teman-teman saya, Makwa Nur Afifi dengan NIM akhir 42, dan Regana Fikri Adiba dengan NIM akhir 74. Selanjutnya, latar belakang akan dijelaskan oleh Makwa. Kepada Makwa disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama ini adalah latar belakang di mana kita ketahui bersama bahwa kemiskinan menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan di Indonesia. Karena tidak hanya berkaitan dengan pendapatan, tetapi juga keterbatasan akan akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Nah, karakteristik kemiskinan itu berbeda antar provinsi ya, di mana setiap provinsi memiliki kebijakan penanggulangan kemiskinan yang harusnya tepat sasarannya. Nah, biasanya dengan metode konvensional seperti Cummins dan hierarchical clustering, dia itu sangat sensitif terhadap outlier, sehingga akan menghasilkan pengelompokan yang kurang representatif. Nah, oleh karena itu, penelitian ini menerapkan robust clustering menggunakan M-estimator Tukey B-Square dan IM algorithm untuk menghasilkan kelompok provinsi yang lebih stabil dan akurat berdasarkan karakteristik kemiskinan di Indonesia. Next. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang kami angkat ada 5 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik data kemiskinan provinsi di Indonesia berdasarkan kemiskinan, pengangguran, dan IPM. Kemudian yang kedua, bagaimana hasil robust clustering menggunakan M estimator dan IM algorithm. Yang ketiga, berapa jumlah cluster optimal yang terbentuk. Yang keempat, bagaimana karakteristik masing-masing cluster tersebut. Dan yang kelima, bagaimana kemampuan robust clustering dalam mengatasi outlier. Selanjutnya, ada tujuan penelitian. Yang pertama, mendeskripsikan karakteristik data kemiskinan dari indikator kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan manusia. Dan yang kedua, menerapkan metode robust clustering menggunakan M estimator dan IM algorithm untuk mengelompokkan provinsi di Indonesia berdasarkan karakteristik kemiskinannya. Dan yang ketiga, menentukan jumlah klaster optimalnya. Yang keempat, menganalisis karakteristik masing-masing klaster. Dan yang kelima adalah mengevaluasi kemampuan metode robust clustering dalam mengatasi outlier pada data kemiskinan di Indonesia. Next. Adapun manfaat penelitian, ada dua, yang ada yang teoritis dan juga yang praktis. Yang teoritis sendiri, yang pertama, kita akan menambah kajian tentang robust clustering pada data kemiskinan di Indonesia. Yang kedua, akan menerapkannya pada penerapan M estimator Tukey B-Square dan IM algorithm, serta memperkaya referensi robust statistik dan cluster analisis. Adapun manfaat praktisnya, yang pertama kita akan mengidentifikasi pola pengelompokan provinsi berdasarkan kemiskinan, pengangguran, dan IPM, juga mendukung penyusunan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran dan menghasilkan clustering yang lebih representatif dengan mengurangi pengaruh outlier, juga menjadi referensi bagi penelitian robust clustering dan kemiskinan. Next, adapun ruang lingkup penelitian yang kami gunakan, objek penelitiannya itu ada 38 provinsi di Indonesia, dan data yang diambil itu adalah data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, yaitu pada tahun 2024. Variabel penelitiannya yang pertama ada PPM atau presentasi penduduk miskin, kemudian ada indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, TPT, tingkat pengangguran terbuka, dan IPM, indeks pembangunan manusia. Metode analisis yang digunakan ada robust clustering, M estimator Tukey B-Square, serta IM algorithm, dan fokus kajiannya adalah mengidentifikasi outlier, penentuan jumlah klaster optimal, pengelompokan provinsi, serta interpretasi karakteristik klaster, juga terakhir evaluasi kinerja robust clustering terhadap outlier. Selanjutnya, ada landasan teori yang kami gunakan untuk penelitian kami. Yang pertama ada analisis cluster, di mana ia adalah metode statistik multivariat untuk mengelompokkan objek berdasarkan tingkat kemiripan karakteristik. Pada penelitian ini digunakan untuk mengelompokkan provinsi yang kami gunakan sebagai penelitian yang ada di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan, pengangguran, dan IPM. Nah, tujuannya
sebetulnya sudah tadi seperti yang tadi disebutkan. Yang pertama ada mengelompokkan objek yang serupa, kemudian mengidentifikasi polanya, serta menyederhanakan data yang kompleks yang mendukung pengambilan keputusan. Nah, metodenya sudah tadi dijelaskan juga akan menggunakan robust clustering, yaitu M-estimator dan juga IM algorithm agar lebih stabil terhadap outlier. Nah, jenis-jenis analisis cluster sendiri itu ada 4, ada hierarchical, kemudian ada K-means, model based, dan robust. Selanjutnya ada dimulai dari robust statistik, di mana kita ketahui terlebih dahulu ada yang namanya outlier atau pencilan, yang ia merupakan observasi yang memiliki nilai jauh berbeda dibandingkan sebagian besar observasi lainnya. Outlier ini dia sangat sensitif dan nanti akan memberikan hasil yang kurang representatif. Maka dari itu dengan robust statistik sendiri kita akan menggunakan hasilnya agar lebih representatif terhadap dengan menggunakan robust statistik ini. Yang kedua, ini ada pengaruh outlier terhadap clustering. Jadi keberadaan outlier sendiri dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil clustering. Nah, yang ketiga, ini ada konsep dari robust statistik sendiri. Jadi, robust statistik ini merupakan estimasi yang dirancang agar menghasilkan estimasi parameter yang lebih stabil dari data yang mengandung outlier. Untuk fungsi dari robust Tukey B-square itu ada di pojok kiri bawah gitu, bisa dilihat. Next, mungkin kita langsung ke landasan teori yang selanjutnya, yaitu ada M-estimator Tukey B-square. Ini adalah merupakan metode dari robust statistik yang tadi, yang akan mengurangi pengaruh outlier dengan memberikan bobot berdasarkan besar residualnya. Nah, residual yang kecil mendapat bobot tinggi, sedangkan residual yang besar akan mendapat bobot yang rendah. Sehingga estimasi parameter menjadi lebih stabil dan representatif. Nah, proses pembuatannya yang pertama ada hitung residualnya terlebih dahulu, kemudian ada normalisasi residual, hitung bobot Tukey B-square, kemudian ada estimasi parameter perbobotan. Nah, kemudian keunggulannya sebetulnya sudah dijelaskan juga tadi, kita akan mengurangi pengaruh outliernya agar estimasinya lebih stabil, juga akan mempertahankan seluruh datanya, tidak akan ada yang dikurangi, serta klasternya nanti akan lebih representatif dan cocok untuk data sosial ekonomi, terutama yang kami gunakan ini. Selanjutnya, ini adalah Gaussian Mixture Model, di mana merupakan model based clustering yang mengasumsikan bahwa data berasal dari gabungan beberapa distribusi normal multivariat. Berbeda dengan K-means, yang mengelompokkan objek berdasarkan jarak terhadap pusat cluster, GMM sendiri dia menggunakan pendekatan probabilistik sehingga observasi memiliki peluang untuk menjadi anggota dari setiap cluster. GMM memodelkan data sebagai campuran dari sejumlah distribusi normal, di mana setiap distribusi merepresentasikan satu cluster dalam data. Nah, adapun bentuk dari fungsi densitas probabilistik pada GMM sendiri bisa dilihat dari fungsi fx di sini, di mana fx-nya itu adalah distribusi probabilitas dari data x. Nah, ini fungsinya, dan untuk probabilitas keanggotaannya kita bisa lihat di yang sebelahnya gitu ya, teman-teman. Oke, next kita ke landasan teori selanjutnya, yaitu ada expectation maximization algorithm atau IM algorithm yang tadi akan kita gunakan untuk metode analisis. Yang pertama, IM algorithm ini merupakan metode iteratif untuk mengestimasi parameter pada model yang memiliki variabel laten, seperti keanggotaan cluster pada GMM tadi. Nah, algoritma ini bekerja melalui dua tahap. Yang pertama ada I-step dan yang kedua ada M-step. Dari namanya juga kan udah IM algorithm. Jadi yang pertama pakai I-step terlebih dahulu, yang kedua pakai M-step, yang dilakukan secara berulang hingga mencapai kondisi yang konvergen. Nah, tahapan utamanya yaitu I-step sendiri, kita akan menghitung probabilitas keanggotaan setiap observasi terhadap seluruh cluster, dan yang kedua akan menghasilkan responsibility matrix sebagai dasar pembaruan parameter. Nah, tahapan utama yang M-step satunya lagi, yang kedua, dia akan memperbarui parameter model berdasarkan probabilitas hasil step yang pertama tadi, baik dari proporsi cluster, rata-rata cluster, dan covariance cluster. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian terakhir dari landasan teori, yaitu ada konvergensi dan penerapan. Jadi,
proses step ke M-step itu diulang hingga perubahan log likelihood-nya itu sangat kecil. Kemudian digunakan untuk mengestimasi parameter GMM pada proses robust clustering dan selanjutnya dikombinasikan dengan M estimator to KB square untuk mengurangi pengaruh outlier dengan log L theta-nya sebagai berikut. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya, saya akan serahkan kepada moderator kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih Ma'wa. Selanjutnya, untuk metodologi penelitian akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, sumber data. Sumber data kami dari data sekunder dari BPS tahun 2024 untuk unit analisisnya 38 provinsi di Indonesia dan variabel penelitiannya sebenarnya sudah dijelaskan juga oleh Ma'wa, P0, P1, P2, TPT, dan IPM-nya. Kemudian sumber datanya profil kemiskinan di Indonesia, keadaan ketenaga kerjaan Indonesia, dan indeks pembangunan manusia Indonesia. Data digunakan untuk analisis robust clustering dengan M estimator Tukey B-square dan EM algorithm. Ini adalah data kemiskinannya dari BPS tahun 2024, mulai dari Provinsi Aceh sampai Papua Pegunungan. Dan ini adalah variabel-variabelnya. Oke. Kemudian di sini ada tahapan analisisnya. Tahapan analisisnya yang pertama kita menginput datanya, lalu statistik deskriptif, kita menghitung mean, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Lalu kita standarisasi datanya, lalu deteksi outlier, lalu robust clustering, lalu menentukan jumlah cluster, kemudian evaluasi cluster, dan terakhir visualisasi hasil. Lalu kita interpretasikan dan menarik kesimpulannya. Selanjutnya, hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Regana. Kepada Regana disilahkan. Oke, di sini akan ada hasil dan pembahasan. Dimulai dengan kita tuh harus mendeskripsikan suatu datanya. Sudah diketahui bahwasanya variabel-variabel yang tadi sudah disebutkan dari P0 hingga IPM, di sini tuh kita analisiskan secara statistik deskriptif gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat gitu ya, bahwa min-nya berapa, mediannya berapa, standar deviasi dan minimum maksimumnya itu berapa. Jadi dari setiap variabel di sini itu tuh sebagai kondisi awal ataupun analisis yang mendasarnya terlebih dahulu. Nah, di sini tuh metode yang akan digunakan untuk kedepannya yaitu adalah robust clustering yang akan terdiri dari 38 provinsi untuk menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan Indonesia itu masih bervariasi di antara 5 variabel ini. Boleh dilanjut? Yang selanjutnya di sini kita harus menstandarisasi dengan Z-score gitu. Nah, di sini juga sebelum kita melakukan clustering gitu ya, alangkah lebih baiknya kita harus menstandarisasi dulu menggunakan Z-score di sini karena di sini itu digunakan untuk dalam penelitian memiliki satuan dan tentang nilai yang berbeda. Nah, metode Z-score ini mengubah setiap nilai observasi berdasarkan rata-rata dan standar deviasinya setiap variabelnya. Nah, setelah proses standarisasi ini selesai gitu ya, dan memiliki rata-rata mendekati 0 dan standar deviasinya mendekati 1, dengan demikian pengaruh perbedaan satuan pengukuran antar variabel dapat dihilangkan sehingga analisis clustering ini lebih berfokus pada pola hubungan antar objek daripada besarnya nilai variabelnya. Dan di sini juga bisa dilihat bahwasanya ada data setelah distandarisasinya. Boleh di next. Yang di sini yang selanjutnya kita akan mendeteksi outlier. Nah, di sini pastinya gitu ya, di dalam suatu data kita tuh sudah menstandarisasinya ketika ada rentang berapa yang terdeteksi nilainya gapnya terlalu jauh itu terdapat outlier. Namun di sini tuh kita menggunakan metode Mahalanobis distance gitu. Nah, metode ini tuh dipilih karena mampu mengidentifikasi observasi yang berbeda secara signifikan dengan mempertimbangkan hubungan antar variabel secara simultan gitu. Nah, hasil analisis ini menunjukkan bahwa sebagian besar provinsi berada dalam kategori normal, namun terdapat 2 provinsi yang terindikasi atau teridentifikasi sebagai outlier yaitu Papua dan Papua Pegunungan. Dengan nilai Mahalanobisnya yaitu sebesar 24,1249 dan juga 23,2067. Nah, ini juga menunjukkan bahwa yang tertinggi di antara seluruh provinsi. Untuk selanjutnya boleh di next dulu. Nah, ini mungkin adalah suatu hasilan dari program R-nya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari Provinsi Aceh hingga posisi
Provinsi Papua, kita bisa melihat Mahalanobisnya gitu. Di sini ada kategori normal, dan ketika kita menghadapi ada yang outlier itu yang Papua dan Papua Pegunungan, karena nilainya itu sangat besar sehingga itu terdeteksi sebagai outliernya. Boleh kita ke bawah dulu. Kita bisa melihat bahwa ini ada 2 provinsi yang memang berbeda daripada yang lainnya gitu. Jadi terdeteksi sebagai outliernya. Boleh dilanjut? Nah, selanjutnya di sini adalah penentuan jumlah klaster optimal gitu. Nah, sebetulnya di dalam clustering di sini kita bisa menentukan dari awal, namun kita analisis terlebih dahulu apakah klaster yang paling baik itu bisa 2 atau 3. Nah, kita berdasarkan siluet koefisien, yaitu mengevaluasi kualitas clustering nilai -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan pemisahan cluster yang lebih baik. Nah, kita bisa melihat bahwasanya ada beberapa jumlah cluster di sini dari 2 sampai 6. Namun dengan nilai average siluet tertinggi diperoleh pada 2 cluster yaitu jadi 5,858, maka kita bisa mengambil cluster yang paling terbaiknya adalah 2 cluster. Nah, hasil perhitungan average silhouette di sini untuk beberapa jumlah cluster kita bisa lihat di dalam box plotnya, kurang lebihnya gambarnya seperti ini. Boleh dilanjut? Nah, yang selanjutnya di sini adalah penentuan jumlah klaster optimal. Nah, berdasarkan BIC atau Bayesian Information Criterion yang digunakan pada model clustering terbaik pada GGM atau Gaussian Mixture Model, di sini itu dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kecocokan kompleksitas model gitu. Dan kriterianya kita mendapatkan bahwa equal volume and shape atau EV, yaitu jumlah klasternya itu 2 dengan BIC-nya min 1,912,489 dengan jumlah provinsinya 38. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya jumlah cluster optimalnya ada 2, melalui yang grafik yang cluster di sini, kita bisa lihat grafiknya seperti ini. Dan kesimpulannya, maka siluet koefisien dan BIC sama-sama menunjukkan 2 sebagai jumlah cluster optimal. Average siluetnya 0,5858 dan model terbaik BIC-nya EV atau BIC-nya minus 191,2489. Nah, jumlah cluster yang digunakan pada tahap robust clustering adalah 2 cluster, dan kedua cluster merepresentasikan perbedaan karakteristik kemiskinan, pengangguran, dan IPM antar provinsi. Jadi secara kesimpulan, model terbaiknya EV yang jumlah cluster optimalnya 2 dan model terbaik dalam representasi data kemiskinannya. Boleh dilanjut? Nah, di sini hasil robust clustering gitu ya, dengan prosesnya M estimator to KB square digunakan untuk mengurangi pengaruh outlier melalui pembuatan. Nah, di sini digunakan kepada programnya gitu ya, bukan secara teori yang tadi ada rumusnya. Kita karena ini perhitungan secara numerik gitu ya, jadi kita menggunakan program R-nya. Nah, di sini kita bisa mengkelompokkan menggunakan GMM, Gaussian Mixture Model, yang selanjutnya kita juga menggunakan estimasi parameter dilakukan dengan IM algorithm hingga mencapai kondisi yang konvergen gitu. Dan kita bisa melihat bahwasanya kita udah ada data semuanya, dan ternyata IM algorithm itu konvergen dalam 22 iterasi. Itu menunjukkan estimasi parameter yang stabil. Nah, hasil robust clustering di sini digunakan untuk analisis karakteristik setiap clusternya. Boleh dilanjut? Dilanjut dulu nah, untuk selanjutnya di sini ada evaluasi daripada cluster di sini. Nah, hasil cluster itu ada 2. Kita bisa lihat bahwa di dalam hasil runnya di sini ada Mahalanobisnya, outliernya bagaimana, clusternya berapa, bobot robustnya berapa. Boleh kita sekalian scroll sampai bawah. Kita bisa melihat karakterisasi daripada data-datanya. Nah, ini kurang lebih daripada clusternya. Dengan jumlah cluster yang pertama itu 6 dan cluster yang kedua itu 32. Dan kita bisa melihat bahwasanya si data-data ini gitu berdasarkan cluster-clusternya. Boleh ke atas dulu, di scroll ke atas, back lagi. Nah, di sini juga ada proporsinya. Itu yang pertama, proporsi dari cluster itu untuk pengkategoriannya. Yang pertama itu untuk proporsi yang pertama 0,13 berapa itu kehalang 1,2129. Kemudian yang kedua itu ada 0,867871. Jadi itu adalah batas daripada proporsinya gitu. Boleh di next dulu.
Nah, yang selanjutnya kita bisa melihat gitu klaster 1 terdiri dari 6 provinsi, yaitu ada NTT, Papua Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Yang selanjutnya di klaster yang kedua itu meliputi sisanya gitu ya. Dan hasil pengelompokan di sini menunjukkan bahwa klaster 1 didominasi oleh provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia. Provinsi-provinsi di klaster ini juga cenderung memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda dibandingkan mayoritas provinsi lainnya, terutama ditandai dengan tingkat kemiskinan yang relatif lebih tinggi serta capaian pembangunan manusia yang lebih rendah. Sementara itu untuk yang klaster yang 2 mencakup sebagian besar provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial ekonomi yang lebih baik dan lebih homogen. Boleh lanjut. Nah, untuk profil klasternya ini secara min gitu ya. Min dan median dari tiap-tiap klaster kurang lebihnya sesuai dengan tabel 4.8 ini. Itu profil klaster berdasarkan nilai rata-rata dan mediannya. Boleh dilanjut. Nah, di sini kita bisa memvisualisasi hasil clustering di sini. Kita bisa melihat bahwasanya yang gambar di sini ada cluster 1 dan ada cluster 2. Nah, cluster 1 di sini ya tadi 6 provinsi yang tadi, yang 32 provinsi adalah yang 32 provinsi ini itu adalah cluster yang kedua. Kita gunakan PCA plot terlebih dahulu untuk memvisualisasikan hasil robust clustering ke dalam dua dimensi PC1 dan PC2. Juga cara interpretasi terbentuk dua klaster yang terpisah dengan cukup jelas, dan klaster 1 didominasi oleh mencakup mayoritas provinsi dengan karakteristik sosial ekonomi yang lebih teridentifikasi sebagai outlier. Nah, hasil menunjukkan metode robust clustering mampu menghasilkan pemisahan klaster yang baik. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya kita convergence plot IM atau menggunakan IM algorithm. Dan di sini juga melalui perubahan nilai log likelihood pada setiap iterasinya. Jadi kita bisa lihat di gambar dari log likelihood, kemudian kita mencapai iterasi yang ke-22. Nah, log likelihood juga berubah signifikan pada iterasi awalnya, kemudian setelah sekitar iterasi ke-6 perubahan mulai melambat, iterasi ke-10 hingga ke-22 menunjukkan kondisi yang stabil ataupun konvergen. Nah, IM algorithm konvergen pada iterasi ke-22 sehingga estimasi parameter dinilai stabil dan optimal. Secara kesimpulan, proses estimasi GMM berjalan dengan baik, hasil robust clustering layak digunakan untuk analisis karakteristik cluster. Boleh dilanjut. Yang di sini ada menggunakan heat map. Nah, di sini kita bisa melihat daripada setiap provinsinya menggunakan dari variabel P0 hingga IPM. Kita misalkan kalau merahnya sangat tebal, itu berarti tingkat kemiskinannya sangat tinggi gitu. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasikan secara kalau misalkan yang kuning berarti lebih cenderung lebih baik, sehingga lebih terang itu lebih baik gitu. Nah, untuk yang IPM di wilayah yang lainnya pun sama, dan variabel-variabel lainnya pun sama seperti itu. Nah, untuk pola TPT ini tidak menunjukkan hubungan yang konsisten dengan kemiskinan. Secara kesimpulan, heatmap memperkuat hasil robust clustering. Cluster 1 memiliki kemiskinan lebih tinggi dan IPM lebih rendah, sedangkan cluster 2 sebaliknya bisa ini dengan heatmap-nya. Kemudian yang selanjutnya di sini ada dendrogram. Nah, di dendrogram di sini untuk menganalisis kembali kita bisa lihat bahwasanya di sini ada dua bagian klaster gitu, sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang sebelah kiri ada klaster yang kedua, sebelah kanan ada klaster yang pertama. Nah, dendrogram ini memberikan bukti visual bahwa terdapat dua kelompok provinsi dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Klaster pertama didominasi provinsi-provinsi dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi dan pembangunan manusia relatif rendah. Yang klaster kedua terdiri dari mayoritas provinsi yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang lebih baik dan lebih homogen. Nah, oleh karena itu, hasil dendrogram mendukung bahwa pengelompokan yang diperoleh telah mampu menggambarkan pola kemiripan antar provinsi berdasarkan indikator kemiskinan, pengangguran, dan pembangunan manusia. Secara visualisasi di sini tuh sudah jelas bahwasanya robust clustering ini sangat membantu untuk mengklasifikasikan tingkat kemiskinan ataupun yang ada di Indonesia berdasarkan 38 provinsi. Kita juga bisa menggunakan data-data yang emang secara lebih ke pendaerahannya. Misalkan kita akan meneliti suatu provinsi yang akan diisi oleh kota-kota ataupun kabupaten, itu pun bisa menggunakan robust clustering untuk mendeteksi yang mana saja bagian ataupun daerah-daerah yang masih terindikasi sebagai masyarakat yang miskin atau yang belum maju. Boleh dilanjut? Oke, yang selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Baik,
Terima kasih Regana atas penyampaiannya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, jumlah klaster optimal itu adalah 2 berdasarkan siluet koefisien dan BIC. Yang kedua, outlier teridentifikasi pada Papua dan Papua Pegunungan menggunakan Mahalanobis distance. Yang ketiga, M estimator to Key square berhasil mengurangi pengaruh outlier sehingga hasil clustering lebih stabil. Yang keempat, robust clustering GMMEM menghasilkan 2 klaster dengan karakteristik sosial ekonomi yang berbeda. Dan yang terakhir, PCA plot, dendrogram, heat map, dan convergence plot mendukung hasil clustering EM algoritma konvergen dalam dua-dua iterasi. Selanjutnya, untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan data panel atau runtun waktu untuk menganalisis dinamika kemiskinan. Yang kedua, menambahkan indikator sosial ekonomi seperti PDRB, Gini ratio, TPAK, dan indikator pendidikan. Yang ketiga, membandingkan M estimator to Key square dengan metode robust clustering lainnya. Yang keempat, mengevaluasi klaster menggunakan indeks validitas lain. Dan yang terakhir, mengembangkan hasil clustering sebagai dasar kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis klaster. Dan ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.